Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman sehingga di pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid dan on time. Nah, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, tabi'in beserta pengikutnya, dan semoga kita juga nantinya mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, di subuh hari ini kita akan belajar kembali tentang membaca terjemahan Al-Quran surat Al-Lail, dan kita juga membahas sedikit ya apa yang saya ketahui dan dari pengalaman-pengalaman sehingga nantinya kita dalam menghafal Al-Quran dan juga mentadaburi Al-Quran bisa langsung kita praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita buka surat Al-Lail. Ini surah ke-92, terdiri dari 21 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Di sini, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang. Jadi yang pertama disebut adalah malam. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Jadi Allah memberikan gambaran dulu ya tentang dua penciptaan pertama. Yang pertama itu adalah malam, yang kedua adalah siang. Baru kemudian memberikan gambaran penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi ini juga memberikan sebuah pemahaman kepada kita, tidak ada jenis kelamin yang ketiga ya. Yang disebut mungkin homo ya, atau lesbi atau tidak berjenis kelamin. Nah, kalau di pendaftaran di internet sekarang itu kadang ada tidak mau tersebutkan ya. Nah, jadi semoga kita tidak termasuk dalam golongan kaum Nabi Lut ya, yang mereka adalah orang-orang yang menyukai sesama jenis ya. Jadi kalau Anda laki-laki sukai perempuan ya, dan sebaliknya yang perempuan suka sama laki-laki. Jadi jangan laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Karena di sini juga berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di ayat selanjutnya, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Nah, ini menjadi inspirasi sebenarnya ya bagi kita sebagai seorang manusia. Di sini kan banyak usaha ini, apakah setiap orang itu bermacam-macam pekerjaannya, setiap orang itu macam-macam ibadahnya, ya. Kemudian kita juga laki-laki dan perempuan juga berbeda peran dan fungsinya, bisa seperti itu, ya. Tapi kalau saya di dalam dunia bisnis, saya mengambil inspirasi bahwa usaha itu atau bisnis itu jangan cuma satu, ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa lebih dari satu, sehingga ketika ada yang bermasalah satu, yang satu bisa menopang yang lain. Kalau dalam bahasa bisnisnya disebut dengan diversifikasi bisnis ya. Jadi kalau bahasa bisnisnya lagi atau bahasa keuangannya disebut dengan diversifikasi portofolio. Nah, jadi kita bagaimana supaya berusaha lebih dari satu ya. Kemudian di sana di ayat kelima dikatakan
Fa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Nah, jadi di sini di ayat kelima memberikan inspirasi juga bagi kita sebenarnya dengan usaha-usaha kita yang bermacam-macam ini, ya, kita niatkan untuk bisa kita berikan ke jalan Allah, ya. Ya, jalan Allah kan macam-macam. Ada yang berinfak ke masjid, kemudian menunaikan zakat, ya, kalau sudah tercapai syarat-syaratnya, kemudian bersedekah kepada orang miskin, ya, kepada orang anak yatim misalnya, atau mungkin membangun kegiatan-kegiatan sosial, ya, membangun komunitas, membangun sebuah perkumpulan-perkumpulan yang mana di sana kita bisa berkontribusi sebagai bagian dari jalan Allah. Nah, kemudian di sini di ayat ke-6 dikatakan wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala terbaik, yaitu surga. Nah, jadi teman-teman semua, di ayat 1 sampai 6 ini kita diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana setelah tiga gambaran pertama, penciptaan malam, kemudian penciptaan siang, dan penciptaan manusia, adanya laki-laki dan perempuan, kita diberikan gambaran bahwa bagaimana usaha kita itu bermacam-macam, ya. Nah, oleh karena itu, ayo teman-teman semua kita optimalkan usaha kita ketika kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu, kita diberikan tenaga. Ayo kita optimalkan untuk bangun malam, kemudian sholat taubat, ya, sholat taubat dulu. Oke. Nah, jadi sholat malam itu macam-macam jenisnya, ya. Usaha kita untuk mendapatkan pahala itu macam-macam. Di sini dikatakan bermacam-macam, ya, beraneka macam. Jadi optimalkan. Yang pertama adalah, ya, kalau bisa sholat sunnah wudhu, ya. Setelah wudhu kita sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu sholat taubat dulu, ya. Jadi sebelum meminta di sholat tahajud itu, kita sholat taubat dulu. Kita bersihkan dulu diri kita dosa-dosa di hari itu atau di hari sebelumnya. Nah, kemudian sholat apa lagi? Ya, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud ini untuk supaya kita mendapatkan kemuliaan sebagai tambahan karunia, ya, nafilah namanya kalau di surat Al-Isra itu. Kemudian setelah itu apalagi sholatnya? Ya, sholat hajat. Sholat hajat ini bagaimana kita meminta kepada Allah apa kebutuhan kita hari itu, atau mungkin ada yang ingin seleksi PNS, atau mungkin ada yang mau ujian, atau mungkin ada yang bisnisnya hari itu omsetnya berapa, ya. Nah, itu semua disebutkan. Nah, kemudian apalagi? Sholat apalagi? Sholat istikharah, ya. Istikharah mungkin memilih keputusan-keputusan terbaik di hari itu. Kemudian kalau yang ujian diberikan pilihan yang terbaik untuk hasil ujian yang paling bagus nantinya. Nah, kemudian ditutup dengan sholat witir. Nah, sholat witir bisa setelah seluruh rangkaian sholat malam, atau mungkin kalau takut atau khawatir ketiduran, ya bisa setelah sholat isya di permulaan malam. Nah, jadi setelah itu apalagi ya itu. Jadi coba dalam pikiran kita teman-teman semua, dengan waktu yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, ya, kita optimalkan sholat apa lagi yang bisa kita laksanakan nih. Oh, sholat qobliyah subuh. Nah, kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu kalau ada waktu dan tidak ada pekerjaan pagi, sholat syuruk, ya. Kemudian setelah itu sholat duha. Nah, kita macam-macam karena kita nggak tahu, ya, sholat mana ini nanti yang akan diterima oleh Allah, dan kita memperbanyak sama dengan bermain game. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan bahwa dunia itu adalah tempat sebagai panggung sandiwara, ya, sebagai panggung sandiwara, ya. Nah, jadi atau tempat kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, disinilah tempat kita mendapatkan poin. Kalau kita bermain game, ya, kita bermain game, ya, teman-teman yang suka bermain game, itu kan ada semacam prime time, ya, atau semacam waktu di mana kita mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, lebih banyak dari poin-poin yang lain di waktu tertentu. Nah, begitulah waktu malam atau waktu pagi hari itu sama dengan prime time.
Sama kalau kita di dunia periklanan televisi itu lebih mahal di jam 5 sampai jam 8 dibandingkan dengan jam 8 pagi ya sampai jam 10 pagi. Jadi yang lebih mahal itu jam 5 sore sampai jam 8 malam. Karena itu waktunya orang nonton. Nah, sama kalau dalam dunia peribadahan jam 3 malam ibaratnya gitu ya, sampai jam 6 pagi itu adalah jam prime time. Waktu-waktu prime time untuk kita mengunduh atau mendownload poin-poin dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk kehidupan kita di hari ini maupun di akan datang. Oke? Nah, di sini di ayat ke-6 dikatakan wasaddaqa bil husna. Jadi hanya orang-orang yang percaya. Ketika Anda tidak mempercayai pahala yang Anda dapatkan dari baca Al-Qur'an, dari sholat sunnah tadi ya, dan kemudian usaha-usaha untuk mendapatkan pahala tadi Anda tidak percaya, maka tidak menjadi sesuatu bahan bakar dalam kegiatan Anda yang tadinya Anda berusaha ya. Jadi iman kepada hari akhir tadi itu akan memberikan kita stimulus, menjadi trigger kalau bahasa elektronikanya, untuk kita bisa mengeksekusi kegiatan-kegiatan amalan-amalan ya. Seperti itu. Jadi perbanyaklah jenis-jenis kegiatan-kegiatan kita, pahala-pahala yang kita dapatkan nanti, karena nantinya ya kita bisa mengambil poin-poin dari setiap amalan-amalan atau usaha-usaha yang kita lakukan tadi di dunia ini maupun di akhirat kelak. Nah, kemudian selanjutnya di ayat ke-7 dikatakan di sana fasaniyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Nah, jadi teman-teman semua, Anda yang merasa hari ini hatinya sempit, kemudian lagi kurang bahagia, kalau sekarang bahasa gaulnya itu apa? Lagi galau ya. Nah, coba kita lakukan amalan-amalan tadi ya. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Oke, nah, jadi khususnya di ayat kelima, oke, di sini dikatakan fa'amma man a'ta wattaqa. Jadi kalau Anda ingin bahagia, teman-teman semua, coba hari ini Anda punya duit 20.000 atau 15.000 misalnya ya, coba pergi ke warung, mungkin warung Padang ya, atau warung masakan Padang yang terdekat, atau mungkin warteg atau warung apapun yang dekat rumah Anda, yang dalam ayat lain yang Anda sukai ya. Jadi makanan yang Anda sukai, yang sangat Anda sukai, coba Anda beli satu saja minimal, dan kemudian cari di dekat rumah Anda, dekat kosan Anda mungkin, atau dekat asrama atau dekat kantor Anda, cari orang yang kira-kira layak untuk diberi, dan itu akan menjadi stimulus untuk kebahagiaan Anda ya. Jadi ketika hari itu Anda merasa galau, kemudian tidak bahagia atau merasa sempit hatinya, coba lakukan amalan ini ya. Karena secara spesifik dikatakan di sana, barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah. Nah, makanya kenapa kita diperintahkan untuk bersedekah ya. Ya kalau bisa setiap hari masukkan kain celeng ke masjid ya. Mungkin 5.000, 10.000, 2.000. Seperti itu ya. Supaya kita mendapatkan di ayat ke-7 tadi. Di sini di ayat ke-7 dikatakan tadi fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kalau hari ini Anda mau dimudahkan hidupnya ya, bisnisnya mau dimudahkan, hidupnya mau dimudahkan. Nah, maka infakkanlah harta Anda, sedekahkanlah harta Anda di jalan Allah tadi. Oke. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Bukankah kita ingin mendapatkan kemudahan di dunia ini, teman-teman semua? Nah, itulah salah satu kuncinya. Jadi, semua usaha kita, semua bisnis yang kita lakukan, optimalkan setiap dari bisnis itu kita alokasikan sedekah, infak di jalan Allah. Terserah di mana yang Anda sukai ya. Tetapi kalau saya pilih semuanya, meskipun sedikit ya, misalnya ada keuntungan yang dialokasikan untuk jalan Allah tadi ada 400.000 misalnya sebulan ya,
atau 500.000. Nah, coba kita bagi misalnya untuk sedekah ke anak yatim sekian, kemudian infak ke masjid sekian, kemudian ke orang miskin sekian, ya. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan sosial lain sekian, ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan pahala dari semua amalan-amalan yang tadi. Nah, ya memang setiap orang diberikan karunia untuk bisa melakukan amalan tertentu yang sangat konsisten dibanding yang lain, ya. Tapi kalau saya, memang ada amalan seperti itu, tapi kita coba optimalkan selama hidup kita. Kita optimalkan setiap bagian perintah amalan itu kita lakukan. Ya, meskipun sedikit. Nah, kemudian selanjutnya, wa amman, di sini dikatakan di ayat ke-8, wa amman bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup. Nah, kikir di sini kalau bahasa Sundanya pedit, ya. Kalau bahasa di Sulawesi, di Makassar itu maseke, ya. Itu orang yang sangat pelit. Di sini dikatakan, adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup. Nah, hati-hati, ya. Kemudian di ayat ke-9, serta mendustakan pahala terbaik. Wa kadzdzaba bil husna. Nah, jadi orang-orang yang kikir itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan, ya. Ya, kalau misalnya dia bersedekah atau berinfak, emangnya saya dapat apa? Nah, misalnya seperti itu, ya. Dia kikir kepada jalan Allah, kikir kepada dirinya sendiri bahwa setiap infak sedekah yang dia keluarkan itu sebenarnya nanti untuk dirinya sendiri nanti dunia maupun di akhirat, ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya dikatakan di sini wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala terbaik. Oke, kemudian fasaniyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Nah, jadi teman-teman semua, kalau orang jarang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, ini kan tadi Anda berusaha. Berusaha ini bukan hanya sekedar Anda punya bisnis, tapi Anda juga bekerja sebagai karyawan swasta, sebagai apalagi PNS, sebagai bisnismen, sebagai petani dan seterusnya. Nah, ketika Anda ingin dimudahkan di seluruh pekerjaan Anda, maka infakkanlah harta Anda di jalan Allah tadi. Dengan syarat Anda percaya bahwa itu adalah ada balasannya nanti dunia akhirat. Nah, kemudian ketika sebaliknya kita jarang bersedekah, jarang menginfakkan, ya. Kemudian kita tidak percaya, nanti kapan nih dibalasnya, ya. Nah, maka nanti kita akan mendapatkan kesukaran. Di sini di ayat 10 dikatakan fasaniyassiruhu lil usra. Jadi dimudahkan untuk sulit. Ya, bahasanya sangat luar biasa ini Al-Qur'an, ya. Dimudahkan untuk menuju jalan kesukaran. Ya. Jadi kita berharap dengan sedekah yang kita dapatkan, yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan, itu bisa kita mendapatkan kemudahan. Kemudahan dalam berbisnis, kemudahan dalam bekerja sebagai karyawan, ya. Dengan begitu mudah-mudahan ya karir kita semakin naik, bisnis kita semakin berkembang. Nah, supaya apa? Supaya kita semakin banyak lagi untuk bersedekah dan berinfak. Ya. Kemudian selanjutnya di ayat ke-11 di sini dikatakan inna alaina lal huda. Di ayat ke-11 di sini wama yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Kemarin di beberapa minggu yang lalu ada salah seorang triliuner, ya, salah satu orang terkaya di Indonesia itu meninggal dunia. Hartanya kurang lebih 400 sampai 500 triliun mungkin, ya. Nah, dari situ saya berpikir bahwa dengan harta sebanyak itu bisa mungkin memberikan sedekah sebanyak apa ke orang Indonesia, ya. Ya, 500 triliun itu berarti 500 juta miliar, 500 ribu miliar, ya. 500 ribu miliar. Ya, mungkin kalau disedekahkan dari situ
1 triliun saja ya, atau 2,5% berapa lah ya. 2,5% itu berarti sekitar 25 miliar, 12,5 miliar triliun ya. Anggaplah 15 triliun disedekahkan. Masya Allah. 15 triliun itu berarti 15 ribu miliar. Kalau 1 juta orang berarti 15 juta. 15 juta orang diberikan 1 juta. Bayangkan ya. Nah, jadi teman-teman semua, jangan sampai harta yang Anda punya saat ini, ya, itu Anda pegang terus, sehingga pada saat nanti di akhirat, Anda termasuk dalam golongan orang-orang yang di alam kubur ingin kembali ke dunia. Di ayat yang lain kan dikatakan, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia ini, ke dunia kembali. Buat apa? Saya ingin bersedekah, saya ingin berbuat kebaikan, saya ingin beramal soleh. Ya, nah, jadi hidup kita itu harus kita alokasikan ya. Jadi dari setiap harta yang kita dapatkan, coba alokasikan ya. Coba kita alokasikan supaya nanti kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Dalam ayat yang lain di surat Al-Fajr dikatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Di sana dikatakan, dia berkata, orang itu berkata, alangkah baiknya kalau saya dulu melakukan kebaikan-kebaikan ini. Ya, kebaikan-kebaikan yang sebelum itu memberi makan anak yatim, kemudian orang miskin, kemudian tidak mencintai harta secara berlebihan. Nah, salah satu aplikasi tidak mencari harta berlebihan adalah dengan mengeluarkannya. Ya. Nah, jadi coba kita seimbangkan ya. Misalnya alhamdulillah kita sudah cukup untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk tabungan umroh, tabungan haji, tabungan rumah, ya, kemudian untuk kesehatan, hari tua dan seterusnya. Coba kita alokasikan sebagian. Jadi jangan Anda merasa, ini saja tidak cukup. Misalnya untuk rumah saja tidak cukup, untuk bayar cicilan rumah saja tidak cukup, untuk bayar ini tidak cukup. Ya, kalau kita memasukkan itu sebagai tidak cukup, maka tidak ada alokasi. Pasti kita tidak akan mengalokasikan itu untuk infak ke masjid, untuk bersedekah, untuk memberi makan orang lain. Karena kita merasa tidak cukup terus, kita merasa miskin terus, ya. Jadi untuk menjadi orang yang berkecukupan, meskipun meskipun kita masih sedikit penghasilannya, coba alokasikan sebagian itu, meskipun sedikit, untuk amalan tadi. Ya, misalnya gaji kita 3 juta atau 2,5 juta lah. Nah, coba dari 2,5 juta itu mungkin 100 ribu kita ambil ya. 5% lah kurang lebih gitu ya. Untuk kita ambil, untuk kita sedekahkan. Ya, 100 ribu itu untuk ke masjid mungkin 10 ribu ya. 10 ribu per Jumat. Seperti itu. Berarti 40 ribu infaknya. Kemudian mentraktir orang atau memberikan ke anak yatim mungkin sekitar 20 ribu. Seperti itu. Sisanya mungkin untuk ke sedekah ke orang miskin dan seterusnya ya. Jadi seoptimal mungkin. Kalau perlu ya, dan wajib sebaiknya memang ke orang tua. Mungkin orang tua 50 ribu atau 100 ribu ya. Jadi kita alokasikan mungkin 5-10% ya. Jadi orang tua ya, karena dikatakan di ayat yang lain, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, jadi syukur kita kepada Allah dengan harta adalah dengan kita berinfak ke masjid, ke rumah Allah ya, supaya proses kegiatan di masjid itu terus berlangsung. Ya, jangan sampai masjid tutup, takmirnya tidak bisa dibayar, listrik tidak bisa terbayar, kemudian apa lagi? Ya, seluruh kegiatan operasi masjid tidak bisa terbayar karena kita jarang berinfak ke masjid, ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila telah binasa. Hartanya menjadi apa? Yang menjadi perebutan waris bagi anak-anak di belakangnya ya. Nah, jadi salah satu yang membuat kita bahagia itu adalah ketika harta kita itu bisa menjadi amal jariah bagi generasi setelah kita. Ya. Nah, selanjutnya di ayat ke-12, inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk.
Nah, kemarin kita bahas di video sebelumnya kita bahas bahwa eh, kita ya Nabi Muhammad diperintahkan untuk memberikan peringatan. Ya. Nah, tetapi di ayat selanjutnya dikatakan dan termasuk di sini kita sebagai manusia atau sebagai pendakwah atau penceramah atau seseorang yang diberikan tugas sebagai ustadz misalnya, itu hanya cukup untuk memberikan peringatan ya. Sedangkan petunjuk misalnya Anda mau sholat Anda mau berinfak atau Anda mau berbuat kebaikan, yaitu urusan Allah nanti dengan Anda memberikan petunjuk atau tidak. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Nah, jadi kita juga sebagai orang yang memberikan peringatan, ya jangan masukkan ke dalam hati ketika ada orang yang kita berikan peringatan belum sadar juga, ya. Nabi saja itu Nabi Nuh anaknya atau istrinya juga tidak ikut sama dia ya. Nah, apalagi kita yang punya banyak dosa ini. Tapi kita berharap ya apa yang kita sampaikan itu bisa masuk ke dalam hati orang dan kemudian mereka mendapat petunjuk dari apa yang kita sampaikan. Inna alaina lal huda. Terus kemudian di ayat ke-13-nya, inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya di ayat ke-13 ini, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Nah, ini teman-teman semua. Di ayat ini kalau kita dalami, wa inna lanal akhirata wal ula. Milik Allah lah ya, dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau Anda ingin mendapatkan dunia, harta dunia, ya, cita-cita Anda terwujud, tercapai, yang Anda impikan, maka inilah amalannya. Saya banyak melihat orang-orang yang sering bersedekah, berinfak, memberi makan orang, itu Masya Allah, mereka diberikan dunia. Nah, jadi hari ini, bulan depan, di bulan Mei, ya, tahun 2026, sekarang bulan April, coba kita alokasikan, ya, supaya dunia akhirat kita itu, kita genggam. Ya. Jadi Anda jangan merasa bahwa, nanti ajalah di akhirat. Seperti itu ya. Saya menderita ajalah di dunia. Tidak begitu konsepnya. Ya. Jadi kita diberikan akal, tenaga, waktu, kehidupan di dunia ini untuk mengoptimalkan kehidupan kita sebanyak-banyaknya. Untuk berusaha sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Usaha kita nanti itu akan dinilai. Kalau bahasa bisnisnya, divaluasi. Portofolio usaha kita. Ya, portofolio. Kalau bahasa bisnisnya portofolio bisnis, kalau bahasa kita portofolio amalan kita nanti akan dilakukan. Kalau teman-teman pernah ikut sertifikasi guru ya atau sertifikasi guru besar, ya penilaian-penilaian itu kan disebut dengan portofolio atau akreditasi kalau di sekolah ya atau perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan, itu namanya akreditasi, penilaian. Kita juga nanti akan diakreditasi. Apakah kita masuk kategori unggul, kategori A, B, atau C, atau bahkan tidak terakreditasi. Nah, jangan sampai kita masuk orang yang tidak terakreditasi. Ya, nah oleh karena itu teman-teman semua, ketika Anda ingin, ya, atau kita ingin masuk menjadi hamba-hamba yang diberikan dunia dan akhirat, maka inilah amalannya tadi. Ya, jangan sampai harta kita itu kita genggam semuanya. Tidak kita keluarkan. Ketika Anda punya duit untuk harus dizakatkan ya, 80 berapa gram itu ya, 84 atau 85 gram dalam 1 tahun, Anda sudah harus keluarkan zakatnya. Ya, 2,5%. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika duit Anda tidak sampai segitu, mungkin hanya 100 juta atau 200 juta, ya, kalau harga emas 3 juta sekarang, maka optimalkan untuk bisa beribadah. Misalnya membuat bisnis ya yang nantinya dari bisnis itu Anda bisa mendapatkan tambahan penghasilan dan itu bisa kita infakkan atau sedekahkan. Oke, di ayat selanjutnya dikatakan fa'anzartukum naron taladzza. Fa'anzartukum naron taladzza.
Misalnya dikatakan, dan maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Nah, hati-hati ya. Fa'anzartukum narun taladzah. Jadi ketika harta kita genggam dan tidak kita sedekahkan, maka neraka menjadi bagian dari kehidupan kita di alam akhirat nantinya. Kemudian di ayat 15, la yaslaha illal ashqa. La yaslaha illal ashqa. Dan hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Nauzubillah min zalik, semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Nah, jadi yang tadi, ketika ada orang yang buat apa juga sedekah ya. Saya udah capek-capek bekerja, masa disedekahkan? Ya, buat tabungan rumah saja tidak cukup. Buat tabungan ini itu tidak cukup. Buat bayar hutang saja tidak cukup. Nah, jadi hilangkan pikiran-pikiran itu teman-teman semua ya. Nah, tetap daripada tidak cukup, ya mending kita keluarkan sebagian. Tidak semuanya juga ya. Bahkan tidak sampai 50%. Ada sahabat Nabi yang ingin mengeluarkan semua hartanya. Oh jangan. Bagaimana kalau setengah ya Allah Nabi? Jangan juga ya. Terlalu banyak. Ya, tapi kemudian bagaimana kalau sepertiganya? Ya itu sudah cukup bagimu ya. Nah itu orang yang sangat tinggi imannya, sepertiga, luar biasa ya. Kita aja yang disuruh 2,5% masih mikir-mikir ya. Seperti itu. Nah oleh karena itu coba kita alokasikan sebagian. Bukankah ketika kita makan harus juga kita keluarkan ya? Bukankah setiap konsumsi bensin di kendaraan itu harus dikeluarkan dalam bentuk asap, dalam bentuk limbah kalau dalam proses fabrikasi? Nah sama ya, ketika di proses-proses kehidupan kita dalam mencari harta, mungkin tidak selamanya proses-proses kita itu bersih dari kegiatan dosa ya, maksiat dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dengan cara kita bersedekah ini sebagai ajang pembersih ya. Di ayat yang lain dikatakan, ambillah harta mereka ya untuk membersihkan mereka, untuk membersihkan harta mereka, untuk membersihkan hati kita ya. Kemudian di ayat selanjutnya, yang mendustakan kebenaran tadi sudah ya di ayat ke-16, di ayat ke-17 dikatakan fasayujannabuhal atqa. Oke. Dan akan dijauhkan darinya orang yang paling bertakwa itu ya. Yang mendustakan kebenaran di ayat 17, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Nah, di ayat ke-17, wasayujannabuhal atqa. Kemudian siapakah yang bertakwa itu? Orang yang paling bertakwa itu di ayat 18 dikatakan alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Tadi baru saya baca, baru saya sampaikan. Ya. Jadi infak kita kepada jalan Allah tadi itu sebagai salah satu cara Allah ya, treatment Allah itu untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi kalau Anda merasa banyak dosa, ya, Anda merasa banyak dosa hari ini, dosa ke siapapun ya, ya makanya kalau kita dosa ke orang lain, kita berikan hadiah, itu sebagai infaknya lah. Tapi kalau kita dosa kepada Allah ya, dosa-dosa besar misalnya, coba alokasikan sebagian harta kita untuk kita keluarkan di jalan Allah. Nah itu cara kita, salah satunya adalah untuk membersihkan diri kita ya. Jadi selain beristighfar, bertobat, nah kita keluarkan di jalan Allah. Di sini ada harapan, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian di ayat 19 dikatakan, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Nah, tetapi ada syaratnya. Nah, ini yang paling berat ini teman-teman semua. Ketika kita memberikan kepada orang, lalu dia tidak berterima kasih. Terima kasih ya, hatur nuhun. Misalnya kalau bahasa Sundanya ya. Nah, kita merasa,
orang itu nggak berterima kasih ke saya, ya. Saya udah bantu dia, saya udah ngasih bantuan, duit, ya, kepada dia untuk sekolah misalnya, untuk makan sehari-hari dan seterusnya. Tapi dia tidak berterima kasih ke kita. Nah, itu ujian tertinggi, ya. Nah, tetapi konsep ini jangan digunakan oleh kita yang mendapat bantuan, ya. Kita sebagai orang mendapat bantuan harus berterima kasih kepada orang yang memberi. Tetapi kita orang yang memberikan bantuan, ya bersedekah tadi, menginfakkan ke masjid dan seterusnya, itu kita tidak boleh merasa bahwa mereka harus berterima kasih ke kita, ya. Karena di sini di ayat 19 dikatakan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ini sangat berat sekali, ya. Jadi pahalanya memang sangat besar, ganjarannya adalah dijauhkan dari neraka, tetapi syaratnya adalah kita memberi kepada orang dengan catatan orang itu kita tidak perlu meminta terima kasih kepada mereka. Ya, meminta terima kasih dari mereka. Nah, tetapi ini memang berat teman-teman semua, ya. Ini memang level tertinggi. Nah, jadi sekarang kalaupun memang misalnya teman-teman punya duit, nggak apa-apa, berikan aja dulu ke orang. Meskipun mungkin kita merasa, ya harusnya dia berterima kasih sih. Oke, untuk level pertama, ya itu mungkin nggak masalah, ya. Level itu namanya latihan. Tapi tujuan kita adalah bagaimana ketika kita sering memberi ke orang lain, ya, ke siapapun, maka perasaan kita itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, ya, sesuatu yang biasa. Nah, levelnya bukan lagi untuk mendapatkan terima kasih atau untuk mendapatkan tambahan harta di dunia, ya. Jadi coba kita naikkan. Dulu mungkin saya waktu awal-awal tahu ilmu sedekah infak itu, ya misalnya hari ini 5.000, ya harusnya hari ini dapat 50.000 atau 500.000. Kan katanya 10 kali lipat, 100 bahkan 700. Dan itu pernah terjadi beberapa kali malah. Saya sedekah infak 50.000, hari itu dapat 500.000. Dapat sedekah 5.000, dapat 50.000. Dan seterusnya. Itu memang diberikan, sepertinya, ya, saya kurang tahu kalau orang lain. Tapi dalam pengalaman saya, pada level pertama kita ditunjukkan bahwa memang itu terjadi. Kamu sedekah sekian, dapat sekian. Tapi Allah mungkin ingin menunjukkan bahwa tidak sampai di situ levelnya. Level kita untuk bersedekah, berinfak, mengeluarkan harta kita, itu tidak sampai pada level hitung-hitungan dengan Allah. Nah, tetapi bagaimana kita bisa menaikkan level kita adalah untuk mensucikan diri kita, ya. Nah, jadi ingat bahwa setiap kegiatan-kegiatan kita dalam mencari duit, ya hampir bisa dipastikan, ya, ada kegiatan-kegiatan yang kurang berkenan, ya. Kita mungkin berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, cara Allah untuk membersihkan itu dengan mewajibkan kita mengeluarkan, ya, harta kita itu untuk berzakat. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi levelnya adalah ketika kita bersedekah ini, misalnya saya punya duit 1 miliar nih. Oke, saya infakkan untuk anak yatim sekian, untuk pembangunan pesantren sekian juta, untuk pembangunan masjid sekian juta, untuk hadiah ke orang tua sekian juta, untuk ke saudara sekian juta. Nah, itu dibagi-bagi. Ya, oke, kita bagi-bagi semuanya. Seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Tetapi ingat, pada saat kita memberi, itu ada perasaan-perasaan untuk orang itu harus berterima kasih ke kita. Dan itu manusiawi, ya. Manusiawi. Nah, disitulah ujiannya, disitulah nanti kita akan naik level lagi untuk, kayaknya saya nanti harus bersedekah lagi deh. Misalnya nanti, saya diberikan nanti 1 miliar lagi, atau mungkin 5 miliar, 10 miliar, saya bersedekah lagi deh. Masih ada nggak perasaan itu di kita? Ya. Nah, ketika perasaan untuk mendapatkan terima kasih atau mengharap terima kasih dari orang lain yang kita bantu tadi, maka level kita belum sampai di sini. Tapi nggak apa-apa, ya, itu proses. Kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah apa yang saya berikan ini, ya, saya tidak berharap terima kasih dari mereka, supaya kita bisa sampai di level ini. Ya, jadi menurut saya level pertama itu adalah
ada orang yang bersedekah berinfak hanya untuk mendapatkan tambahan 10, 100, 700 kali lipat. No problem. Tapi level kedua menurut saya adalah ingin mensucikan ya. Mensucikan diri kita dari sana. Nah, sehingga nanti pada ketika kita sudah terbentuk bahwa saya keluarkan ini untuk mensucikan deh. Ya, seperti itu ya. Untuk supaya nanti saya tidak ditagih di akhirat, kamu kemanakan hartamu, kok apakan hartamu ya. Nah, pada level ketiga, itu sudah pokoknya ketika ada harta kita udah langsung keluarkan ya ke siapapun ya, tidak perlu berterima kasih, pokoknya keluarkan aja deh ya, nggak perlu mikir lagi saya pernah ngasih ini sekian juta, ngasih ke sini sekian juta. Nah, itu level tertinggi dan itu sangat luar biasa untuk bisa sampai ke level itu ya. Saya juga belum bisa sampai ke level itu seperti itu ya. Nah, jadi harapannya teman-teman semua dengan ayat ini ya, makanya Al-Lail ini ya adalah salah satu surat di mana kita bisa belajar untuk mengikhlaskan, belajar ikhlas ya, belajar tidak diketahui untuk bersedekah, berinfak ya. Karena ya ini juga kan di ayat yang lain dikatakan berilah ya, memberilah dengan terang-terangan dan kemudian lebih baik ya. Jadi memberi dengan terang-terangan itu baik, memberikan dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik bagimu. Nah, itu juga levelnya ya. Jadi mungkin pada level pertama kita ingin dilihat oleh orang. Ria mungkin ya, ada perasaan ria dan seterusnya. Karena sudah berhasil untuk bersedekah, berinfak. Nah, tapi pada level selanjutnya kita harus punya level bahwa level selanjutnya masa saya hanya sampai pada level ingin diketahui orang-orang ya. Nah, jadi makanya semakin sering kita bersedekah, berinfak, berapapun itu, perasaan-perasaan itu akan mulai berkurang. Sehingga kita sampai pada level, ya udahlah, saya berinfak aja ini, gak usah ada orang yang tahu ya, berapapun. Itu masuk celeng masjid, 50.000, 100.000, 200.000 ya. Ya sama aja perasaannya dengan kita masukkan 5.000, 2.000, kayak gitu. Oke? Nah, jadi perasaan ingin tidak diketahui. Jadi semakin kita tidak ingin diketahui oleh orang, maka untuk bersedekah, maka perasaan untuk orang itu minta terima kasih ke kita itu semakin sedikit. Nah, itu sekali lagi itu level tertinggi. Ya. Nah, ini kita masih belajar untuk sampai pada proses di sana. Karena ganjarannya luar biasa teman-teman semua ya. Di sini di ayat 17 dikatakan tadi. Di ayat 17 ini ya. Allazi yu'ti malahu yatazakka, akan dijauhkan darinya orang yang paling dari neraka itu orang-orang yang paling bertakwa tadi, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan. Yang kedua adalah dan tidak ada seorang pun. Nah ini ya, jadi ada dannya ya. Yang pertama niatnya adalah untuk membersihkan diri tadi ya, supaya yang penting saya bisa bersih lah. Nah, pada level tertinggi agar ya tidak meminta atau berharap terima kasih dari orang lain. Nah, kita lihat sekarang ya. Ya mohon maaf, banyak orang yang share sedekahnya di sosial media ya. Dan kemudian ya mudah-mudahan itu bagus dan mudah-mudahan itu tidak masuk ke dalam hatinya untuk ria ya. Seperti itu. Dan orang berharap terima kasih dari orang dan seterusnya. Nah, harapannya kita bisa sampai pada level ini. Dan ayat selanjutnya dikatakan di sana ayat 20, illa btigha wajhi rabbihil a'la. Dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridho Tuhannya. Nah, ada lagi level yang tertinggi teman-teman semua. Ya. Jadi kalau tadi level pertama itu di ayat sebelumnya ya, di ayat sebelumnya itu adalah untuk mendapatkan kemudahan hidup ya, untuk mendapatkan kebahagiaan, kemudahan dan kebahagiaan. Itu level terendah supaya dapat harta ya, dapat dunia. Itu level pertama lah. Nah, nggak apa-apa ini jangan sangka bahwa ini tidak boleh ya. Kita bersedekah supaya apa ya? Saya juga dulu merasa saya butuh ini, udah saya bersedekah dulu ya. Mungkin ada beberapa ustadz yang pernah menyampaikan sebegitu ya. Nah, tapi jangan sampai di situ levelnya, di sini ya. Nah, kemudian sini tadi membersihkan
Level kedua itu untuk membersihkan harta kita, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak berharap terima kasih dari orang yang sudah kita berikan kebaikan. Nah, tetapi yang paling tinggi adalah di ayat ke-20, teman-teman. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Ayat 20 sini, dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridho Tuhannya yang paling tinggi. Ya. Nah, jadi ingat bahwa misalnya ya, ketika kita ridho kepada seseorang, kepada siapapun, meskipun orang itu tidak meminta ke kita akan berikan ke dia. Misalnya anak saya ya, anak saya namanya Ihsan. Ketika dia rajin bersih-bersih, dia rajin baca Quran, rajin sholat ke masjid, dia tidak perlu minta ke saya. Dia nggak perlu minta ke saya. Ihsan, ayo, kamu minta apa? Mau pergi umroh atau mau jajan ini, mau main di mana? Ya, saya dengan senang hati untuk merencanakan sendiri. Oh, kayaknya bagus nih anak, kita ajak ke umroh deh, ke tanah suci misalnya, atau ajak main ke tempat bermain, atau ajak renang dan seterusnya, ya. Nah, itu pada level tertinggi teman-teman semua. Jadi level tadi ya, untuk mendapatkan ghanimah atau mendapatkan harta, oke. Kemudian selanjutnya mensucikan diri, saya membersihkan diri deh, bersedekah, bersihkan diri deh. Mungkin misalnya nih, kita sebagai pengajar ya, harus masuk jam 8 atau karyawan masuk jam 8, pulang jam 5 atau jam 4 sore. Ternyata Anda masuk jam setengah 9, pulangnya jam setengah 5 misalnya, atau setengah 4. Nah, itu kan sudah ada unsur-unsur korupsinya ya, korupsi waktu kan. Nah, itu kan harus ada, keluarkan tuh, itu bukan hak Anda sebagai seorang pengajar, karena Anda sudah terlambat. Ya, Anda sebagai seorang pedagang, oh harusnya 1 kilo, ternyata mungkin timbangan Anda ya kurang akurat, mungkin hanya 9,9 ons. Berarti 0,01 ons itu harus dikeluarkan. Nah, itu level yang tadi saya sampaikan, level untuk membersihkan saja. Nah, selanjutnya dikeluarkan, dia harus terima kasih dong ke saya. Nah, itu level ketiga. Kita jangan mengharap terima kasih. Level tertinggi adalah, ya sudah, saya berikan ini semata-mata untuk mencari ridha Allah deh. Ya, apa sajalah saya berikan itu, ini kan memang dari Allah ya, dari Allah Subhanahu wa taala, saya kembalikan kepada makhluk Allah, kepada rumah Allah ya, untuk ke masjid. Saya hanya ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika ridha Allah kita sudah dapatkan, teman-teman semua, ya, maka disitulah kita diberikan kebahagiaan ya. Kita diberikan kemudahan hidup, diberikan kebahagiaan ya, sehingga nanti usaha kita yang tadinya cuma satu, mungkin lebih dari satu. Usaha kita yang untungnya hanya sedikit, diberikan untung yang banyak, sehingga itu terus menjadi siklus berputar, sehingga sedekah kita semakin besar, semakin banyak jumlahnya, semakin banyak penerimanya ya, dan semakin banyak tempatnya yang kita bersedekah. Nah, di ayat terakhir dikatakan wala saufa yarallah, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Jadi kesenangan harta yang kita dapatkan di dunia ini ya, hanya kesenangan di level pertama, sebelum nanti di akhirat nanti wala saufa yarallah, kita mendapatkan kesenangan yang sempurna. Nah, oleh karena itu Anda jangan berpikir misalnya, saya dapat berapa persen nih, apakah 10%, 100% atau 700%, apakah 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau 700 kali lipat. Ketika Anda bersedekah 50.000, Anda cuma dapat hari itu misalnya tambahan 2 kali lipat, misalnya 100.000 atau 500.000. Kok cuma 10 kali lipat? Ya, karena memang balasan itu bukan hanya di dunia, teman-teman semua. Ya, balasan dari sedekah, infak, kebaikan kita, jangan harap Anda hanya dapat di dunia. Bahkan ada seorang sahabat yang mengatakan, yang takut ketika dia itu mendapatkan balasan sedekahnya itu hanya di dunia. Kenapa? Ya, nanti akhirat saya dapat apa? Gitu ya. Dan ingat teman-teman semua, rezeki itu bukan hanya soal nominal rupiah yang tadi kita kali lipatkan ya. Mungkin kita terhindar dari kecelakaan, kemudian terhindar dari
perselisihan, permusuhan, kita punya nama baik, ya kita juga bebas ya, bebas dari penjara ya, karena memang tidak ada kesalahan, tidak ada percekcokan, tidak ada permusuhan, perselisihan, persoalan hukum. Itu semua rezeki yang mungkin jauh dari 100 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat. Ya, teman-teman semua. Jadi di ayat ini, di surat ini ya, surat Al-Lail ini, kita belajar bahwa ketika kita memberi, ketika kita punya harta, ya, kita harus mengalokasikan sebagian harta kita itu untuk jalan Allah. Nah, jalan Allah itu apa? Banyak ya. Jalan Allah itu ya tadi berinfak, ya memberikan hadiah kepada ustadz, ya memberikan tambahan kesejahteraan kepada ustadz misalnya, kemudian memasukkan infak kepada kotak amal di masjid, kemudian ke anak yatim, ya, kemudian ke orang miskin, nah, kemudian kebutuhan sosial, mungkin ada yang sedang kebanjiran, ya, yang kita butuh, ya kita perlu membantu dan seterusnya. Nah, itu semua adalah jalan Allah, ya, sehingga nantinya kita tidak termasuk orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, sehingga nantinya kita akan diberikan kemudahan hidup, ya, diberikan kemudahan hidup, karena dunia itu, harta dunia itu adalah milik Allah, akhirat milik Allah di sini dikatakan. Nah, kalau kita tidak melakukan itu tadi, maka bersiap-siaplah kita memasuki neraka jahanam, ya. Dan tetapi neraka itu akan dijauhkan dari orang-orang yang melakukan sedekah dan infak tadi, ya. Karena jangan sampai di ayat sebelumnya tadi dikatakan, jangan sampai harta itu tidak berguna bagi Anda ketika nanti Anda telah binasa. Ya, kita memang perlu untuk menabung, perlu. Tapi semuanya jangan ditabung semua, teman-teman semua, ya. Harus ada alokasi yang harus kita keluarkan. Untuk apa? Ya tadi, untuk kita bisa mendapatkan dunia, ya, diberikan balasan di dunia. Berapa kali lipat itu urusan Allah nanti. Yang kedua adalah sebagai pembersihan harta kita. Yang ketiga adalah kita supaya bisa ikhlas, ya, tidak perlu sanjungan pujian atau balasan dari orang lain. Dan terakhir adalah supaya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya ayat surat Al-Lail ini, di ayat-ayat terakhir itu, disitulah nanti balasan yang sempurna. Jadi ketika kita ridho kepada orang, ya kita ridho kepada istri kita, kepada anak kita, kepada karyawan kita. Ya, saya punya beberapa karyawan, saya ridho kepada mereka misalnya, ya. Kemarin meskipun THR belum wajib kita berikan, ya karena saya ridho kepada mereka, saya senang kepada mereka. Mereka tidak meminta THR, tapi karena saya ridho kepada mereka, ya kita berikan THR. Ya, kita berikan THR. Saya ridho kepada saudara saya, ya ayo kita kesini, saya berikan apa dan seterusnya. Ya, nah begitu juga kita, ya, sebagai orang tua. Anak ini tadi bisa baca Quran, bisa belajar, rajin belajar, ya, seperti itu. Kita ridho. Tetangga kita ridho kepada tetangga kita, ya. Kita masak, saya ridho nih, saya senang, tetangga saya senang nih. Ya, tiba-tiba ada makanan yang datang, ya. Kita ridho kepada teman kita, sahabat kita. Ayo pergi makan yuk, dan seterusnya, ya. Jadi level ridho itu yang harus kita sampai kepada titik itu, ya. Nah, semoga kita semua, saya dan teman-teman semua, bisa mencapai level ridho tadi, level tertinggi, ya, sehingga nanti balasannya bukan hanya kita dapatkan di dunia, tapi kita dapatkan nanti insyaallah di akhirat kelak yang tak terbatas waktunya. Ya, jadi ingat bahwa dengan adanya amalan tadi bersedekah, berinfak di jalan Allah, ya, berzakat kalau sudah cukup, insyaallah itu akan menjadi bagian dari usaha kita, ya, di antara banyaknya jenis-jenis kebaikan yang disiapkan atau disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan sempurna di dunia dan akhirat, terutama di akhirat nanti balasan yang sempurna. Demikian teman-teman semua, kalau ada yang salah dari saya mohon dimaafkan, karena keterbatasan ilmu saya,
Dan ketika ada manfaat dari video ini, dari sharing ini, ya silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Dan semoga saya juga mendapatkan amalan jariah dari kebaikan-kebaikan yang teman-teman lakukan dari ceramah atau dari sharing di pagi hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.